البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-haditsus sadis ba'da arba'imi'ah 406. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidaril qiblah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada busaq, yaitu yang keluar dari mulut itu, kahak dan sebagainya, dahak, di dinding kiblat. Fahakah, maka beliau menggaruknya, menggosoknya. Summa aqbala 'alan nas, kemudian beliau menghadapkan wajah beliau kepada orang-orang. Faqal, seraya mengatakan, idza kana ahadukum yusalli, jika salah seorang dari kalian salat, fala yabsuq qibala wajhi, maka janganlah dia meludah, yaitu membuang kahak ke arah kehadapannya, kehadapan. Fa innallaha qibala wajhihi idza shalla, karena Allah ada di hadapannya jika dia salat. Baik, di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf. Beliau adalah Abu Muhammad At-Tinisi Al-Misri min siqati Syamiyyin. Beliau Misri tapi juga Syami, dan beliau pernah tinggal di Madinah tapi entah berapa lama, wallahu a'lam. Qala akhbarana Malik, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Summal Madani, Imam Darul Hijrah. An Nafi', Nafi' Abu Abdullah Al-Madani min kibari tabi'in asbatun nas fi Abdullah bin Umar maula ibni Umar. Imam Malik asbatun nas fi Nafi'. An Abdullah bin Umar Abu Abdurrahman Al-Qurashi Al-Adawi. Baik, termasuk yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi juga. Hadis ini sanadnya musalsalun bil madaniyin, semuanya Madinah, illa Abdullah ibn Yusuf, karena beliau Misri Syami. Berapa lama beliau di Madinah, wallahu a'lam. Kalau sampai 4 tahun, nah beliau Madani juga. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat busaq. Busaq ini adalah kahak, dahak, sesuatu yang keluar dari mulut tetapi dari apa? Dari dada. Fi jidaril qiblah, di dinding kiblat. Fahakah, maka Nabi menggosoknya. Ini menunjukkan wajibnya nahi mungkar, kalau mampu dengan tangan, dengan tangan. Karena apa? Di dalam hadis yang lain Nabi sudah mengatakan al-busaqu fil masjid khati'ah wa kafaratuhu dafnuh. Meludah ke masjid, meludah atau buang kahak di masjid itu adalah suatu kesalahan. Kafarahnya adalah dengan menanamnya, intinya membuangnya, menghilangkannya. Menunjukkan itu adalah suatu dosa karena menghina masjid secara umum, apalagi ini ke arah kiblat kalau sedang sholat. Nah, ini lebih berat lagi tentunya. Apalagi ada ancaman dalam hadis yang sahih, nanti dia di hari kiamat menghadap Allah dalam keadaan di antara kedua keningnya ada kahak dia. Hukuman seperti ini menunjukkan ini dosa besar, walaupun tidak sebesar yang lain-lain yang mengerikan, wallahu a'lam. Thayyib. Summa aqbala 'alan nas. Taib. Sekarang masalahnya beliau menggosoknya dengan apa? Kalau di dalam tajuknya Imam Bukhari mengatakan biliyat, dengan tangan, tapi dalam hadis yang ini tidak disebutkan dengan tangan. Dikatakan oleh Al-Hafidh, datang di dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari juga dari jalur yang lain, sama-sama dari Nafi' dari Ibni Umar, tapi bukan lewat jalurnya Imam Malik. Ada lafaz terang-terangan biyadih, dengan tangan beliau. Dari sinilah sebenarnya sisi pendalilannya. Tapi kata Al-Hafidh, memang sering Imam Bukhari itu membuat teka-teki agar murid sungguh-sungguh belajar, yaitu
faedah hadisnya itu diambil dari sanad yang lain, dari jalur yang lain, bukan jalur yang di hadapan ini. Yang di hadapan ini itu hanya periwayatan sebagian, yang lengkap datang dari jalur lain, beliau tampilkan di sanad yang lain. Yang mana kalau orang tidak membaca banyak-banyak, dia akan menyangka ada kekurangan atau kekeliruan atau apa. Padahal kelengkapannya ada di bagian yang lain. Kemudian summa aqbala 'alan nas. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada orang-orang. Al-Hafidz mengatakan riwayat-riwayat yang lain dohirnya menunjukkan ini dalam situasi khutbah. Mungkin tatkala beliau hendak khutbah, beliau melihat ada kahak di dinding masjid di area kiblat, maka beliau pun turun. Karena di sebagian riwayat tadi yang selain riwayat Imam Malik itu beliau turun kemudian membersihkan kahak tadi. Jadi dohirnya beliau hendak khutbah itu. Nah, baru kemudian kembali lagi dan menghadapkan wajah ke orang-orang, naik ke mimbar, kemudian mengatakan idza kana ahadukum yusolli, jika salah seorang dari kalian sholat, fala yabsuk, maka janganlah dia membuang kahaknya qibala wajhi, ke arah hadapan wajah dia, ke hadapan. Fa innallaha, fa dengan inna ini litta'lil. Alasannya apa? Fa innallaha qibala wajhi, karena Allah ada di hadapan dia idza shalla, jika dia sholat. Tanpa kita membayangkan, bagaimana Allah di hadapan kita? Allah mampu berbuat apapun sekehendak dia tanpa menyerupai keadaan makhluk. Dia mampu itu. Laisa kamitslihi syai'. Tapi kita yakin berita ini benar, bukan sekedar gaya bahasa ini dan itu. Allah mampu untuk tetap di atas arsy sambil dia juga ada di hadapan orang yang sholat. Dia mampu tanpa dia turun dari arsy-nya. Baik. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari Ibnu Rajab ini menunjukkan penghinaan, yaitu kalau orang sedang sholat kemudian meludah ke depan padahal Allah ada di hadapan dia. Demikian pula dijelaskan oleh para pensyarah yang lain. Ini adalah istihanah, yaitu menghina. Seperti juga dijelaskan oleh Imam Nawawi sebelum Ibnu Rajab. Maka kita dilarang untuk melakukan itu. Wa may dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu adalah karena barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Kiblat termasuk syiar Allah taala. Baik. Dan dari hadis ini kita mendapatkan dalil wajibnya menjaga masjid dari perkara-perkara yang mengotori, walaupun tidak sampai najis, apalagi najis. Kotoran-kotoran dibuang seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah, baik itu dari kotoran mata atau dari potongan-potongan kuku atau daun-daun dan sebagainya, dijaga. Karena ini adalah rumah yang diagungkan. Ini adalah tempat suci kaum muslimin. Inti hadisnya sama dengan yang sebelumnya. Kita habiskan aja bab ini. Qala rahimahullahu taala al hadisus sabi' ba'da 407. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi jidaril qiblah mukhatan au busatan au mukhamatan fahakka. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di dinding kiblat itu mukhatat, yaitu liur, air liur. Bukan apa nama salah. Mukhat ini yang keluar dari hidung. Keluar ingus, ingus betul. Au busatan, busat atau buzar kata Imam Nawawi, yaitu kahak itu. Au nukhamah ini mungkin keluar dari dada, mungkin datangnya adalah dari kepala. Nah, terkadang keluar dari hidung, terkadang keluar dari mulut, tapi yang agak pekat-pekat itu. Nah, ini dipanggil dengan apa? Nukhamah atau nukha'ah. Fahakah, kemudian beliau menggaruknya, mungkin dengan tangan langsung atau mungkin dengan kayu seperti dalam riwayat yang lain, dengan urjun, dengan pelepah kurma. Hadis ini gurunya sama, yaitu Abdullah bin Yusuf Abu Muhammad At-Tinisi Al-Misri min siqati Syamiyyin min asbatin nasri muwatta'i Malik, termasuk murid terbaik dalam meriwayatkan
Muwatta Malik. Akhbarana Malik, sama yang tadi juga Abu Abdullah Imam Darul Hijrah. An Hisham bin Urwah, ini lain dari yang tadi. Guru Imam Malik berarti dua kali ini. Yang tadi Nafi', yang sekarang Hisham bin Urwah. Nah, Hisham bin Urwah beliau adalah Abu Abdullah Al-Madani, Syekhul Islam, dijuluki sebagai Syekhul Islam oleh Imam Az-Zahabi. Baik. An abihi, ayahnya juga Abu Abdullah Urwah ibnu Zubair Al-Madani, beliau adalah min kibarit tabi'in, min fuqaha al-Madinah as-sab'ah, faqihun sabur, min kibarit tabi'in. Baik. An Aisyah ummul mukminin, Ummu Abdullah radhiyallahu anha At-Taimiyah, karena beliau dari Bani Taimillah, putri dari Abu Bakar As-Siddiq, termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini sanadnya musalsalun bil Madaniyin, semuanya ahli Madinah kecuali gurunya Bukhari, Abdullah bin Yusuf. Beliau Misri, Syami. Baik. Aisyah bercerita hampir sama dengan cerita dari Ibni Umar, bahwasanya Rasulullah SAW melihat di dinding kiblat ada mukhat. Kata Imam Nawawi, ini yang keluar dari hidung, yaitu ingus. Au busa, yaitu buza, yaitu yang keluar dari mulut yang agak pekat. Kayak mungkin tidak seberapa pekat dibandingkan setelahnya. Au nuhamah, ini yang agak pekat. Kata beliau, dari dada atau dari kepala. Intinya ini adalah sesuatu yang menjijikkan, kotor, dan boleh jadi banyak bibit-bibit penyakit dan menimbulkan bau yang busuk. Maka tidak layak untuk masjid mengalami yang seperti itu. Fahakah, maka Nabi menggaruknya. Nabi memberikan contoh, bukan sekedar menyuruh orang, tapi beliau mencontohkan secara langsung. Ilahuna wa wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.